Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Motomobi News lagi. Dan ini kami awali dengan ini. Keluarga besar Motomobi mengucapkan turut berduka cita atas musibah gempa bumi yang terjadi di Cianjur 21 November 2022 lalu. Semoga yang terdampak oleh musibah ini bisa segera pulih dan bangkit kembali. Semoga pemerintah dapat segera membantu masyarakat yang terdampak dan kami juga mengetuk hati Anda semua. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Cianjur melalui donasi yang disalurkan lewat badan-badan sosial yang berwenang. Mari kita sama-sama mendoakan. Mungkin Anda sudah nonton videonya, kami sudah membuat first impression review yang ada nyetirnya sedikit. Toyota Kijang Innova Zenix. Yes. Videonya beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan sekarang masih trending ini. Trending ya? Akhirnya Toyota meluncurkan juga Kijang Toyota Innova. Panjang sih namanya ya. Toyota Kijang Innova Zenix. Masih pakai Kijang. Nah, ini ada alasan masih pakai Kijang. Karena keluarga Indonesia itu melekat dengan nama Kijang, dengan kata Kijang. Nah, di bayangan kita dulu, apabila Anda melihat Kijang, Kijang adalah angkutan pedesaan. Kemudian tahun 80-an apabila Anda melihat Kijang, Kijang adalah mobil pickup. Angkutan pedesaan juga, tapi dikaroserikan menjadi minibus. Ya. Kemudian karoserinya berubah menjadi resmi, berubah lagi jadi membulat. Dan itu akhirnya melekat di keluarga Indonesia nama Kijang, mobil yang kokoh, kuat, bisa muat banyak, bisa ngangkut banyak. Nah sekarang Zenix ini berubah menjadi mobil monokok yang tadinya rear wheel drive ya, mesinnya itu transversal berubah menjadi longitudinal, tidak lagi seperti Kijang yang dulu kita kenal yaitu angkutan pedesaan. Sekarang jadi angkutan kota. Angkot dong ya. Jadi mobil mahal ya. Jadi mobil mahal. Lebih dibutuhkan memang kenyamanan. Ya, kalau leather frame itu tidak nyaman, walaupun udah dibuat sempuk-empuknya. Kijang Innova Reborn itu leather frame dibuat empuk, iya nyaman, cuma ada ngayun-ngayunnya gitu. Leather frame itu tidak akan bisa dibuat empuk sekali, tidak akan bisa dibuat seenak monokok. Nah, ini monokoknya adalah TNGA, suatu platform Toyota yang baru, yang sudah diaplikasikan di banyak Toyota. Nah, yang di Zenix ini itu sama atau mirip dengan yang dipakai oleh Toyota Foxy. Jadi, kenyamanannya itu mungkin menyerupai Foxy. Kami udah nyoba kemarin, kenyamanannya belum bisa kami nilai sekali karena cuma jalan sedikit. Tapi itu sudah jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Toyota Innova yang dulu. Dan lebih lega karena sudah monokok, tidak ada leather frame di bawah, jadi ruangan kabin bisa lebih dan wheelbase-nya lebih panjang dibandingkan dengan Kijang Innova yang lama. Nah, platformnya tadi mirip dengan yang di Foxy, mesinnya juga sama seperti yang ada di Foxy. Suatu mesin 2000 cc dengan kode M20. Ya, tenaganya 171 horsepower untuk yang non-hybrid. Kemudian yang hybrid itu 183,3 horsepower termasuk motor listriknya. Toyota Kijang Innova Zenix dirakit di fasilitasnya Temin, TMMIN, Temin. Ya, Toyota Motor, bukan Temin. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Kerawang. Nah ini berarti buatan Indonesia. Kijang tuh emang Indonesia sekali. Dan ini masih ada lagi. Akan diekspor ke 13 negara lainnya. Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan target ekspornya itu 8.500 unit per tahun. Banyak, bangga. Mudah-mudahan negara kita kebagian banyak ya. Toto negara kita dikit lagi. Mudah-mudahan kami jadi customer yang pertama. Oke, berita selanjutnya. Honda, ini ada Honda baru. Bukan di Indonesia. Honda ZR-V. Ya, ini sebenarnya Honda HR-V untuk pasar Amerika Serikat. Ingat, HR-V di sana berbeda dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dimensinya itu lebih besar dari HR-V yang ada di Indonesia, tapi tetap lebih kecil daripada CR-V. Bentuknya juga agak lain dari Honda yang baru, terutama depannya. Belakangnya mirip dengan Honda City Hatchback, dan depannya kayak gitu. Ada dua pilihan mesin di sana, 1500 cc VTEC Turbo, ya
Itu familiar sekali di Honda, 176 horsepower dengan torsi maksimal 240 Nm. Dan mesin yang kedua adalah e-HEV. Apa nih e-HEV? Ini apa sih? Hybrid aja, hybrid, bilang aja hybrid gitu loh. Ya kan? ZR-V hybrid bermesin 2000 cc, 4 silinder. Tenaganya 139 horsepower dan motor listriknya 181 horsepower dengan torsi maksimal 315. Nah, ini perhitungan ya. Horsepower mesin sama horsepower motor listrik kalau digabung tidak ditambah ya. Tidak ditotal begitu aja. Itu mesti di dyno lagi semuanya. Nah, ada yang front wheel drive, ada juga yang all wheel drive. Harganya mulai 365 jutaan hingga 471,6 jutaan, tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia HR-V RS tuh yang turbo 500 juta ya. Setengah miliar. Tapi kenceng loh itu. Apakah mobil ini masuk Indonesia? Yang pasti tahun depan ada 2 mobil hybrid Honda yang baru bentuk SUV. Mungkin ini salah satunya, tapi nggak tahu nih. Ini kan nabrak sama HR-V jadinya. Ya. Next news. Kabar lagi, ada 2 mobil Volvo yang siap menghadang Toyota bZ4X. Bezox. Volvo Indonesia sedang menyiapkan 2 mobil baru untuk 2023, elektrik pula. Harganya sekitar 1,2 miliaran kalau tidak ada perubahan. Nah, 1,2 miliaran itu kisaran di harga Bezox. Yang pertama adalah XC40 Recharge EV. Ya, ini recharge, istilahnya Volvo itu recharge. Speknya masih belum pasti, tapi kalau lihat XC40 EV di pasar global, tenaga maksimalnya dikeluarkan adalah 408 horsepower dan jarak tempuh dari baterai 75 kWh-nya apabila diisi penuh itu katanya 418 km. Dengan fast charging dari 10% ke 80% hanya perlu waktu 28 menit. Wah, tergantung chargernya sih itu ya. Tapi artinya baterainya, mobilnya, sistemnya tuh mampu menerima kilowatt besar dari baterai. Yang kedua adalah Volvo C40 EV. Dari moncongnya sampai dengan bagian pintu depan sama seperti XC40. Belakangnya juga berbeda total. Mobil ini menganut desain atap landai alias coupe. Coupe-nya berapa pintu nih? Jarak tempuhnya lebih pendek, sekitar 364 km. Tenaganya juga sedikit lebih lemah, yaitu 402 horsepower. Nah, baru saja dibuka APM-nya Volvo di Indonesia. Selamat datang lagi Volvo di Indonesia. Nah, katanya 2 electric car ini akan meluncur di bulan Februari 2023. Seru nih, banyak EV-EV begini. Kalau Anda pilih mana? bZ4X atau Volvo ini? Tolong komentar di bawah. Kami sih kayaknya. Next news. All new Subaru Impreza diperkenalkan di Amerika. Impreza baru. Tidak ada versi sedannya. Tidak ada transmisi manual. Semua pakai CVT. Kenapa? Ada 2 varian, yaitu Impreza Sport dan RS. Basisnya serupa dengan Subaru XV, makanya ground clearance-nya itu terlihat lebih tinggi. Dan all new Subaru Impreza ini diklaim memiliki tingkat kekakuan rangka 10% lebih baik. Jadi sassisnya tuh lebih rigid 10%. Agak kaku gitu. Sistem symmetrical all-wheel drive juga diperbarui supaya mobil lebih lincah dan meyakinkan pada saat manuver. Impreza Sport menggunakan mesin boxer 2000 cc, tenaganya 152 horsepower dan torsi maksimal 197 Nm. Sementara yang Impreza RS menggunakan mesin 2500 cc, bertenaga 182 horsepower dengan torsi maksimal 241 Nm. Ini nggak ada satupun yang berturbo nih, yakin. Kenapa? Ya CVT, iya turbo CVT, Honda aja bikin turbo CVT. Tapi nggak enak rasanya. Nggak ada njus-njusnya. Iya nggak, ya zaman sekarang nggak njus. Zaman sekarang zaman listrik juga. Ya mungkin nih pabrikan-pabrikan mobil tuh udah malas juga develop lagi ke arah internal combustion. Internal combustion tuh sangat efisien sekali sebenarnya. Untuk meningkatkan lagi butuh uangnya lebih banyak, hanya peningkatan sedikit karena udah sangat sempurna sekali internal combustion sekarang. Nah, makanya sebenarnya harusnya kalau punya duit, kalau kami jadi APM, kalau kami jadi brand mobil, kami akan mengarahkan langsung ke listrik atau hidrogen. Hidrogen hidup nggak ya? Next. Sponsor. Mana sponsor? Sponsori oleh, nggak ada sponsor kita.
Hah? Apabila Anda suatu brand, silakan kalau mau mensponsori news mingguan kami ini, silakan kontak ke apa yang di description di bawah, atau email atau apa, atau Instagram. Karena murah kok. Ya, murah. Ariel Ace Black Edition. Wah, Ariel ini top sekali ya. Dia mobil cuma rangka doang. Iya, rangka pakai mesin. Jadi deh mobil tuh. Iya, pertama kali lihat Ariel Atom itu di Top Gear. Itu Jeremy Clarkson, tuh mobil rangka doang, nggak pakai windshield lagi. Mukanya tuh amburadul sih Jeremy Clarkson. Oh, gitu. Iya, udah tua kan dia, tarik-tarik gitu. Ariel mungkin dikenal sebagai pembuat mobil atap terbuka dan rangkanya juga terekspos dan punya performa yang luar biasa. Tapi mereka juga punya motor yang keren. Ini adalah motor. Ini adalah Ariel Ace Black Edition. Mesinnya V4. 4 silinder. Berkapasitas 1237 cc dengan tenaga 172 horsepower. Punya Honda. Iya, mesinnya Honda ternyata. Transmisinya 6 speed manual, standar motor. Nah, ini motor ini bisa 172 horsepower dari cc segitu. Padahal torsinya kecil nih ya. Itu dari RPM. Nah, RPM pasti putarannya tinggi tuh, 9.000 10.000 pasti. 0 ke 100 km per jam bisa hanya dengan 2,9 detik saja dan top speednya adalah 265 km per jam. Rangka dan beberapa bodinya dilapisi bahan cerakote. Serakot. Serakot tuh apa sih? Iya, serakot. Iya, pelapis genteng. Nah, serakot kan tadi buat genteng ya. Nah, ini sebenarnya untuk melindungi komponen logam dari abrasi dan korosi. Jadi itu material itu bisa dipakai juga buat motor. Suspensi depan dan belakangnya pakai Showa. Wah, Ariel Ace Black hanya dibuat sebanyak 5 unit saja. 5 doang bikinnya. By order doang. Harganya setara dengan 416 juta dan mulai dijual sejak 19 November kemarin. Udah pasti habis lah. Murah loh, segini loh. Murah sekali, 416 juta. Tapi di sana ya, di Indonesia kali 2 lah anggap, atau kali 2,5, semiliar dibeli juga sama orang di sini. Iya kan? Oke, itu saja news hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website baru kami, motomobinews.id, untuk berita-berita macam itu yang lebih banyak, lebih lengkap. Terima kasih telah menonton. Kamu